Bang Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Abang sudah tahu maksud dari motif sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa. Kita semua di sini sudah dewasa nih Bang, jadi boleh mendengarnya. Semua perkara pidana itu konten dewasa. Hanya orang dewasa yang boleh masuk ke ruang sidang pengadilan perkara pidana. Kecuali sidang perkara anak itu memang anak yang menjadi tersangka terdakwa itu boleh masuk ke situ. Nah, itu yang dimaksud beliau. Jadi beliau itu bermain bermain tali gitu loh. Tetapi yang mau saya katakan adalah yang dimaksud konten dewasa di sini adalah bahwa si bapak itu diduga ya melakukan perkawinan di luar undang-undang dengan yang cantik-cantik itu, dan diduga ada pertanyaan dari ibu, kemana bapak, kenapa tidak pulang, kemana kakinya, kemana tangannya, kan kurang lebih seperti saya katakan, biasanya bapak kalau bintang 2, istri itu bintang 3. Jadi yang jadi repot itu supir dan ajudan. Bagaimana harus menjawab, kan begitu. Mungkin mereka tidak terlatih menjawab sehingga diduga diberitahu. Setelah diberitahu bahwa si bapak pergi menemui yang cantik-cantik itu, maka tidak pulang, maka terjadilah pertengkaran rumah tangga. Setelah terjadi pertengkaran, maka ajudan atau almarhum ini yang sudah dia merangkap dua posisi di sana, ajudan dan anak, karena dia juga anak di situ, karena sudah diminta kepada ibunya ke Jambi, ibu yang melahirkan, tapi saya lah menjadi ibu yang merawatkan begitu. Jadi ini peran dia di situ dua, sebagai anak dan sebagai ajudan, kan begitu. Jadi kemudian setelah diberitahu atau diduga diberitahu kepada ibu, terjadilah pertengkaran suami istri. Sejak saat itulah diancam lah ini almarhum ini, sampai dia menangis-nangis tanggal 21 Juni 2022 dan menelepon kekasihnya. Dia tidak memberitahu kepada orang tuanya, tapi kepada kekasih. Biasa kami laki-laki memang begitu, lebih percaya atau lebih nyaman curhat kepada kekasih daripada ke ibu kandung atau ke bapak kandungan begitu. Dikasih tahulah bahwa dia akan dibunuh atau dihabisi, carilah pria lain pengganti saya tidak mungkin lagi menikahi kamu karena saya akan dibunuh. Kemudian bila tidak sempat lagi saya meminta maaf, inilah kesempatan saya meminta maaf, dan apabila saya salah saya mohon dimaafkan, kan begitu. Si sang kekasih yang tidak biasa mendengar curahan hati seperti itu bertanya, yang sakitnya kau bang, katanya, kan begitu. Dan itu terikot semua itu di dalam dokumen elektronik. Dia bilang tidak sakit, tetapi karena dia nangis terseduh-seduh saking takutnya, si kekasih pun ikut nangis juga, dan itu terekam dalam screenshot itu. Kemudian berlanjut lagi kepada tanggal 7. Sebelum tanggal 7 Juli 2022, mereka tanggal 1 itu, dalam arti si bapak dan ibu itu mengundang adiknya yang anggota Polri, diberi hadiah uang 5 juta, diberi dompet merek Pedro, dan dijanjikan diurus kepindahannya ke Polda Jambi supaya dekat dengan ibunya. Itu untuk adik yang bontot, yang juga polisi berdinas di Myanmar. Itu sebelum kematian Yosua? Sebelum kematian. Itu sebelum berangkat mereka ke Magelang itu tanggal 1. Tanggal 2 berangkat mereka bersama-sama ke Magelang. Di Magelang terjadi lagi keributan rumah tangga antara si bapak dan si ibu, diduga bertengkar lagi sampai ada nangis-nangis. Karena kenapa? Di sana diduga si wanita cantik ini mengadu ke si bapak bahwa dia akan mundur dari instansinya, instansi tempat si cantik bekerja. Nah, sehingga membuat si bapak ini emosional. Nah, terjadilah di situ pertengkaran, ada yang nangis-nangis. Kemudian karena terjadi pertengkaran, si bapak pergi pulang duluan, tidak bersama-sama lagi baliknya. Dia pulang diduga naik pesawat dengan ajudan yang diduga selama ini sering menghasut, itu inisial D. Nah, kemudian di tanggal 8, di tanggal 7 masih dia mendapatkan ancaman apabila naik ke atas. Ini saya underline ya, apabila naik ke atas, maka Brigadir Nopiansa Joshua Huta Barat akan dihabisi atau dibunuh. Nah, dia telepon lagi kepada kekasih bahwa saya akan dibunuh apabila naik ke atas. Cuman kekasihnya ini tidak bertanya apa yang dimaksud dengan naik ke atas ini. Kan begitu. Besoknya tanggal 8 mereka balik. Ketika mereka balik nyampe di Jakarta, tahu-tahu sudah menunggu si bapak di rumah. Padahal harusnya dia di kantor, ini jam kantor toh. Harusnya dia sebagai kadif propam ada di kantor. Ternyata sudah menunggu di rumah. Nah, setelah ditunggu di rumah, beres-beres semua barang-barang dimasukkan ke dalam rumah, kemudian diduga disiksa lah ini, disuksa ya, dipatah-patahin jari-jarinya, kakinya, tangannya, kemudian bahunya diduga
apa itu dihajar itu entah pakai apa, jadi luka menganga, kemudian ditembak dari sini tembus ke bibir bawah, ditembak dari belakang tembus ke hidung depan, ditembak apa namanya itu dadanya lurus ke belakang, kemudian ada luka di sini di lipatan kaki ini sampai ada rembesan darah, kemudian di kaki sini, kemudian di kaki sini, kemudian di bahu kanan kiri semua banyak kali luka. Padahal menurut penerangan Karopenmas Polri dia hanya ditembak 5 kali kena 4. Kenapa lukanya melebihi 10? Oke. Itulah kira-kira apa kerugian. Makanya begitu saya dengar ini apa namanya dari ibunya tentang mereka juga diserahkan mayat tak boleh dibuka. Padahal di situ ada kepentingan kami sebagai tulang di situ memberikan ulos. Baik. Kemudian dijaga-jaga jenazahnya nggak boleh dibuka. Maka saya yakin ini 340 junto 338 junto 351 dan itulah saya tuliskan dalam surat kuasa. Maka walaupun 5 lembaga waktu itu menentang saya, itu Polri, Kompolnas, Komnas Perempuan dan LPSK, saya yakin dengan pendirian saya dan naluri saya sebagai yang juga punya kemampuan menyelidiki dan menyidik, maka saya tetap bertahan di 340 dan terjadi.